Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru penguji UKIN PPG Danjab 2020. Saya Muhammad Suharyanto menyatakan dengan sejujurnya bahwa saya melaksanakan kegiatan praktik mengajar pada tanggal 17 November 2020 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh GTK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Baik, mohon dibuka pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa. Hari ini gilirannya siapa? Baca doa. Gilirannya Quran. Ayo Quran, mungkin baca doa depan Quran. Silakan yang lain siapkan bersamanya, dibuka surat yang akan dibaca hari ini. Hari ini kita baca surat At-Takwir sesuai jadwal. Sudah selesai semua, dibuka yang lain? Ya, Quran silakan dimulai. Pimpin teman-temannya. Bersiap. Jangan dilipat, mulai ditutupkan. Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, bacaan doa sudah selesai. Silakan selanjutnya berdiri. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya berdiri. Dah siap? Silakan Pak, dipandu dulu teman-temannya agar kompak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, paling pandu ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Malim sebutkan namanya, jangan lupa ajukan tangan. Paham nak? Ahmad Fidai Rizki, Vicky. Ahmad Daniel Darwis, Artalita Adia Mega, Ayasan Kausanya, Kamilus Soleha, Asdia Meisha Alfiana Rika, Farida Nurhan, Farida Nuril, maaf. Kalau Farida Nurhan itu YouTuber. Terus Muhammad Fajar Cahyawan, Muhammad Firdaus Irawan, dan bagus. Muhammad Farhan Said, Muhammad Ainur Roditullah, lewatin. Muhammad Biam Asyodiki, Rayhan Effendi, Sauna, William Insik, Reza Maulana. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan seterusnya kalian tetap bisa mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik. Nah, sudah? Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Silakan buku beserta alat tulis maupun media atau peralatan yang dibutuhkan ketika pembelajaran disiapkan, dikeluarkan, termasuk perangkat elektronik berupa handphone atau smartphone yang sudah minta untuk dibawa hari ini. Silakan dikeluarkan, disiapkan di atas mejanya masing-masing. Baik, coba perhatikan dulu semuanya. Malim ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai, yang pertama, setelah membaca teks eksplanasi, kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan informasi penting yang terdapat di dalamnya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua yakni setelah mengamati video, kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan sikap yang perlu ditunjukkan dalam menyikapi keberagaman yang ada di dalam video dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu. Baik, kita mulai pelajarannya. Malim ingin mengulang kegiatan pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Coba pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari informasi terkait barang-barang yang ada di Indonesia, tapi barang tersebut berasal dari luar negeri. Nah, contohnya apa saja nak kemarin? Ada handphone dan berasal dari mana? Dari Cina. Terus apa lagi? Mobil. Dari mana mobil? Ada dari Jepang. Terus juga ada dari negara lain seperti Cina. Apa lagi? Laptop. Dari mana laptop biasa? Yang kamu ingat? Dari mana laptop biasanya? Loh, dari pabrik. Ya benar, pasti dari pabrik. Kira-kira asal negaranya dari mana? Ada yang dari Korea, ada yang dari Cina. Jadi itu beberapa barang-barang yang sudah kita cari informasinya pada pertemuan sebelumnya. Nah, dengan mempelajari pembelajaran pada hari ini, kalian Malim harapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi pelajaran hari ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kalian bersikap atau berteman dengan orang yang beda keadaan ekonominya dengan kita. Karena tujuan pembelajaran yang sudah Malim sampaikan tadi, salah satunya menyampaikan sikap yang perlu ditunjukkan dalam menyikapi keberagaman ekonomi. Jadi itu manfaat pelajaran hari ini. Jadi Malim harap kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dengan baik, karena manfaat pelajaran yang dipelajari itu pasti akan digunakan nanti di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kalian. Malim ingin memberikan suatu pernyataan. Pernyataannya yakni globalisasi menjadikan dunia tanpa batas. Kira-kira apa arti pernyataan itu? Ada yang bisa memberikan pendapat sementara? Ya, globalisasi dunia tanpa batas. Kira-kira apa nih? Menurut pemahaman kalian kalimat itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Seluruh bangsa di dunia ini semakin terhubung satu sama lain. Lain memberikan pernyataan awal
proses pendunia, artinya menjadi satu dunia, itu kata Aurel. Yang lain, pemahaman terkait dunia apa? Globalisasi, dunia tanpa batas. Ada yang memberikan pendapat awal lagi? Ada? Coba ada? Kira-kira mana? Pemahaman kamu terkait pernyataan globalisasi, dunia tanpa batas. Kira-kira apa? Kalau kata Aurel tadi apa? Menuju satu dunia atau menjadikan satu dunia. Apa kata menurut anak? Tidak ada gambaran? Yang lain? Baik, untuk lebih memahami makna kata tersebut, makna kalimat tersebut, silakan kalian buka Classroom yang sudah Mali buat. Silakan kalian buka Classroom. Di Classroom, Malim sudah bagikan bahan ajar berupa teks eksplanasi yang judulnya Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Nah, silakan dibuka dulu Classroom-nya. Ya, bahan ajar yang di bawah. Silakan dibuka dulu. Sudah ketemu? Nah, coba silakan dibuka. Silakan dibuka semua. Ya, sabar, biasa nak. Ya, biasa. Kita ketika mengakses internet itu biasa terkadang cepat, terkadang lambat, sesuai dengan apa biasanya? Kondisi apa? Sesuai dengan kondisi jaringan. Bagus tadi. Sudah buka semua ya. Bahan ajar nak dibuat. Nah, yang tidak punya HP karena kondisi ekonomi masih paham itu pasti ada. Silahkan teman kelompoknya diberi berbagi bahan ajar gantian, tidak apa-apa. Silakan yang tidak bawa HP silakan pinjam punya temannya, berbagi, tidak masalah. Sudah? Nah, kalau sudah, selanjutnya coba kalian baca teks tersebut. Sudah dibuka semua? Ya, sudah, bagus. Coba kalian baca teks tersebut, teks yang berjudul Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Setelah itu kalian lanjutkan, diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira apa dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diskusi yang ada di bawah teks tersebut. Sudah dibuka, ketemu semua? Nah, kalau sudah, silahkan didiskusikan pertanyaan-pertanyaannya. Malim beri waktu 10 menit untuk melakukan kegiatan tersebut. Apakah kira-kira cukup? Ya, coba silakan. Jadi tugas kalian apa? Yang pertama membaca teks dulu, baca teksnya. Yang kedua apa? Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dengan teman kelompok. Nah, silakan dilakukan. Sudah, bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ada. Nah, ada kan? Nah, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Siap, sudah buka. Setelah itu dilanjutkan. Silakan berbagi, tidak apa-apa, sudah berbagi. Nah, namanya juga satu kelompok, teman satu kelompok. Jadi jika ada temannya yang tidak bawa HP karena kendala sesuatu, yang bawa silakan berbagi. Jangan pelit, berbagi tidak apa-apa. Baru nanti kalau terkait penilaian, ya usahakan jangan berbagi. Sudah bisa. Bagus, nah, silakan dibaca dulu. Bos ini sudah bisa diakses. Sudah. Silakan dibaca. Ya biasa, sudah sabar.
Kalau mengakses bahan pembelajaran dari internet, kita memang harus sabar. Ya, silakan. Kalau sudah selesai dibaca teksnya, jangan lupa pertanyaannya didiskusikan, jawabannya didiskusikan. Belum bisa buka. Sudah. Paling ingatkan ayat, usahakan ketika kalian melihat layar HP, jaga jarak. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Karena itu berbahaya untuk penglihatan kalian. Bisa merusak indera penglihatan kalian. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab? Bisa. Nah ini nanti tujuan diskusi agar kalian bisa saling buka pengetahuan. Yang temannya yang tahu bisa berikan berbeda. Sudah, kita proses diskusi. Sudah, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab? Silakan pertanyaannya didiskusikan. Kalau sudah. Saya baca. Kenapa nak? Kalau sudah selesai dibaca langsung diskusikan. Pertanyaan. Untuk hasil diskusinya kalian bisa langsung dituliskan nah, di LKPD yang sudah Malim bagikan di Classroom juga ada sudah di situ. Ada berapa pertanyaan di situ? Ya kan? Di 3 pertanyaan itu yang kalian diskusikan jawabannya. Malim minta salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya teks eksplanasi yang sudah Malim bagikan. Sedangkan kelompok yang lain menyimak, mendengarkan paparan dari kelompok lain. Jika ada hasil diskusi yang berbeda, silakan kalian bacakan. Nah, silakan kalian utarakan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Paham? Silakan taruh dulu. Ayo, silakan kelompok siapa yang mau bacakan hasil diskusinya? Tanpa Malim yang nyuruh. Ayo, kelompok siapa? Kelompoknya siapa? Malim tunjuk saja. Sudah, coba kelompoknya nih. Pertanyaan yang pertama, apa maksud dari pernyataan globalisasi dunia tanpa batas? Silakan, apa maksudnya itu? Sebuah proses mendunia seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain.
dunia atau sebuah proses menyatunya atau terhubungnya apa? Terhubungnya negara-negara yang ada di dunia. Lanjut, apa lagi? Antara satu dengan yang lain. Apa lagi? Ada? Seakan tidak terpisah lagi oleh jarak dan waktu. Nah, itu maksud dari globalisasi dunia tanpa batas. Dan manfaat apa yang kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya globalisasi? Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Nah, manfaatnya kita seolah-olah tidak ada lagi jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain di era globalisasi ini, kata kelompoknya Ani. Kalau yang lain, bagaimana pendapatnya terkait pengaruh yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya globalisasi? Ya, kelompoknya Ren, pengaruh yang dirasakan ya? Semakin mudah menelpon atau menghubungi orang yang jaraknya jauh. Kalau kelompoknya Farhan, apa manfaat yang dirasakan? Bisa memakai produk-produk luar negeri. Bagus. Kalau kelompoknya apa aja? Mudah menyaksikan siaran langsung atau peristiwa yang terjadi secara langsung di belahan dunia yang lain melalui tayangan apa tadi? Tayangan televisi. Nah, itu manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan di era globalisasi ini. Ya, sudah, silakan. Terima kasih ini. Selanjutnya silakan sekarang kalian tuliskan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks eksplanasi yang Malim bagikan. Malim beri waktu 5 menit untuk menuliskan informasi penting. Nah, kalau ini bukan kerja kelompok tapi kerja individu. Nah, diskusi apa? Informasi pentingnya kan sudah didiskusikan tadi, ya kan? Nah, itu silakan ditulis lagi secara individu. Coba Malim ingin mengingat kembali terkait tes eksplanasi dari apa saja komponennya? Topik masalah. Ada topik masalah. Yang kedua? Jelas. Yang ketiga? Kesimpulan. Ada kesimpulan. Nah, jadi itu yang kalian tuliskan terkait informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi yang berjudul apa tadi? Globalisasi dunia tanpa batas. Silakan tuliskan informasi pentingnya. Ingat, untuk yang ini kerjanya secara individu. Silakan selanjutnya kalian lihat, tonton video animasi yang sudah Malim bagikan di Classroom. Amati video tersebut. Setelah itu kalian tuliskan keberagaman ekonomi yang terdapat di dalam video. Paham nak? Silakan cari dulu di Classroom videonya. Ada media, nah, judulnya media pembelajaran. Ada? Sambil menonton, kalian bisa sambil tulis di buku tulis kalian masing-masing terkait keberagaman ekonomi yang dijelaskan di dalam video.
dalam menyikapi perbedaan keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia itu kira-kira sikapnya seperti apa? Misalkan kalian ekonominya berbeda dengan temannya. Misalkan bapak kalian ada yang jadi dokter, terus kalian punya teman ekonomi orang tuanya keberagamannya ada yang jadi petani. Nah, kira-kira sikap yang harus kalian tunjukkan, sikap apa saja? Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Sikap yang harus ditumbuhkan dalam rangka menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, silakan diskusikan. Nah, iya kan? Nah, berdasarkan video ini ada yang sama enggak keberagaman ekonominya di dalam kelompok ini? Ada, seperti bapaknya Reza jadi supir angkot. Terus apa lagi? Bapaknya Dani jadi nelayan. Terus bapaknya Farhan? Ukir. Tukang ukir. Kalau bapaknya Vicky juga tukang ukir. Nah, di dalam keberagaman yang ada ini kira-kira sikap apa yang bisa kalian daftar? Ada. Kalau di kelompoknya ini keberagaman ekonominya seperti apa? Bapaknya Wihan jadi guru. Kalau Fajar jadi nelayan. Fendi jadi nelayan. Radit jadi pedagang. Nah, kan beragam kan ekonominya kan? Nah, kira-kira sikap apa yang perlu diterapkan dalam menyikapi keberagaman ekonomi seperti itu? Banyak. Ternyata di sekitar kita itu keberagaman ekonomi sangat banyak, sangat beragam. Ya, kalau sudah dituliskan semua di LKPD langsung dikirim. Jangan lupa jika LKPD-nya sudah terisi semua, kalian langsung tekan tombol kirim di bawah. Ya, boleh langsung kembali kalau sudah dikirim. Sudah selesai semua mengisikan jawaban kalian di LKPD? Sudah semua? Ya, kalau sudah kita buat kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama-tama yang sudah kita pelajari hari ini yakni terkait informasi penting dari sebuah teks eksplanasi yang meliputi apa saja nak? Topik masalah, terus dari tugas, kesimpulan. Topik masalahnya apa? Topik masalahnya makna globalisasi. Terus deret penjelasnya apa? Makna deret penjelasnya apa saja? Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses yang mendunia. Apalagi dari penjelasnya? Seluruh bangsa di dunia ini semakin terhubung satu sama lain. Nah, itu apalagi dari penjelasnya? Seakan tidak terpisah lagi akan batas wilayahnya. Kesimpulannya benar. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, China, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Yang lain? Masa Korea terus? Apa dari kesimpulannya? Dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai. Nah, yang pertama kata Aurel tadi kesimpulannya dengan adanya globalisasi kita mudah mendapatkan barang dari berbagai negara. Yang kedua, mudah menyaksikan tayangan televisi. Apalagi ada yang mau menambahkan? Berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Nah, itu isi dari deret kesimpulan atau isi dari kesimpulan teks eksplanasi. Selain itu, kita juga sudah mempelajari terkait atau tentang keberagaman ekonomi dari tayangan video animasi. Keberagaman ekonomi yang ada di video apa saja nak? Ada yang jadi guru lagi yang lain. Ada yang jadi sopir, petani, pedagang, guru. Sikap yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi atau menyikapi keberagaman tersebut apa saja? Tidak sombong, saling menghargai, apa lagi? Tidak malu, tidak iri, apa lagi nak? Tidak minder ketika berteman dengan orang yang lebih kaya atau lebih mampu.
Apalagi ada lagi sikap yang perlu diterapkan, tetap bekerja sama, tetap saling membantu. Nah, itu sikap-sikap yang harus kita tunjukkan dalam menyikapi keberagaman ekonomi. Tentunya sikap ini juga harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dalam kelas. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Tidak ada? Ana, ada yang mau ditanyakan, Ana? Tidak ada, Ana? Yang lain? Baik, kalau tidak ada, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan tes evaluasi yang sudah muallim bagikan di classroom. Habis tadi. Apa? Ya. Kalau temannya mau diberi pinjam, jangan lupa namanya diganti ketika mau mengerjakan ya. Beri pinjam banyak nasional lebih. Bisa, Daniel? Bisa. Baik, alhamdulillah hasil pekerjaan kalian sudah mengecek barusan dan hasilnya alhamdulillah lumayan. Meskipun masih ada yang nilainya belum mencapai ketentuan minimal atau KHM, artinya masih belum mencapai standar ya. Jadi yang masih belum mencapai standar, usahakan belajarnya lebih ditingkatkan lagi, lebih giat lagi belajar. Jangan malas belajar. Paham? Bisa dipahami? Ya, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar belajar menemukan informasi penting dari tes eksplanasi. Yang kedua mengidentifikasi keberagaman ekonomi. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini, muallim harap kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menunjukkan sikap, dalam menyikapi keberagaman ekonomi. Nah, itu. Jadi jangan lupa pekerjaan rumah yang sudah diberikan terkait berdiskusi dengan orang tua dalam menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan itu dikerjakan. Sekarang pembelajaran berapa? Pembelajaran 4, subtema 1. Dan jangan lupa juga pembelajaran 5 kalian pelajari di rumahnya. Sebelum muallim akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, muallim akhiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari bermanfaat untuk kalian dalam menyongsong masa depan. Muallim akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.